menghalangi tuanku. Jangan kasar kau ya. Bicara baik-baik kau. Mau bertempur kau denganku? Kau yang mati. Kau yang kumatikan. Takut aku ada berada. Aku tidak takut. Aku tidak Tahu takut. Tiga kali kau terjatuh, 3 kali kau diserang dari arah yang berbeda. 3 kali Orang diserang pintar dari yang berbeda. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu jauh dari Papua. Ini adalah keluarga dari Bapak Abraham Setiawan dan juga Ibu Haderi, beserta 2 anaknya yaitu Rian dan juga Rizka. Jadi beliau ini adalah keluarga dari Papua yang baru sekali ini ke Jakarta demi untuk mencari kesembuhan bagi Bapak. Karena Bapak sudah mengalami sakit selama 2 tahun, sehingga selama sakit itu beliau terpaksa tidak bisa bekerja. Karena sakitnya ini, maka tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai karyawan. Nah, Ibu bisa diceritakan apa sih keluhan Bapak selama 2 tahun ini sehingga akhirnya Ibu memutuskan untuk bertemu dengan Mata Langit? Ya. Niat gitu jauh-jauh dari Papua ke Jakarta hanya untuk bertemu dengan kami. Iya, niat dari Papua. Hampir setiap malam saya berdoa, Tuhan kasih ketemu saya dengan Panglima, kasih saya berkat, rezeki. Karena tidak gampang juga kalau dari Papua ke Jakarta, cukup jauh ya. Iya. Apapun yang saya lakukan demi kesembuhan suami saya. Sudah Ica kau cari-cari itu Panglima Langit punya alamat bagaimana caranya, karena mama tidak tahu. Saya bilang begitu. Sudah Rizka tanya-tanya, pas waktu itu Rizka dibilang, Mak, saya dapat, Mak. Terus Panglima Langit nyambung, bilang katanya ada nempel Ica? Siluman ular. Oh, gitu. Sempat dia dipantau dari Iya, sempat dipantau dengan Panglima Langit. Kalau boleh keluhan Bapak apa, Ibu? Keluhannya Bapak itu sebelum sakit itu memang dia sering mimpi. Mimpi ada mayat begitu, ada orang meninggal, cuma tidak jelas dia bilang. Terus dia pernah mimpi juga, dia cerita sama saya, katanya saya selingkuh dengan temannya. Sudah habis itu juga saya juga kadang-kadang mimpi anak kecil, saya kasih susu anak kecil, tiba-tiba dia jadi burung, dia gigit saya. Anak saya juga mimpi, yang saya bilang tadi, iya, Mak, saya mimpi gunting rambut, bagaimana, baru dia langsung besoknya masuk rumah sakit. Oh, Rizka langsung masuk rumah sakit? Iya, Rizka langsung masuk rumah sakit besoknya. Itu yang gunting siapa dalam mimpi itu? Nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Oh, ada seseorang yang gunting, bukan Rizka sendiri? Seseorang yang langsung gunting gitu, langsung masuk rumah sakit. Terus yang kedua kalinya, mimpinya dipotong tangannya sama bapak. Terus itu tetangga di depan rumah yang kubur tangannya Rizka yang dipotong. Kubur tangannya, terus habis itu besoknya langsung sakit juga, langsung masuk rumah sakit. Terus habis mimpi itu besoknya Bapak sakit apa? Bapak kayak tiba-tiba marah begitu, baru dia pukul saya, pukul anaknya, pukul Rizka, pokoknya menyerang secara fisik. Iya. Tiba-tiba juga pernah juga dia cekik anaknya ini, Rian. Kayak bagaimana? Saya tidak mengerti juga, Mbak Ratna. Suka ketawa sendiri, pakai sendal sebelah, dia tarik tangannya, jangan tarik saya. Padahal nggak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Dia bakar rokok begini, 2 begini, gitu. Jadi orang lihat seperti kayak ODGJ ya? Iya, kayak ODGJ begitu, iya. Biar nggak ada orang lewat di depannya, dia senyum. Padahal tidak ada orang lewat di depannya. Yang saya lihat sehari-hari begitu. Maaf, kalau Bapak Abraham sendiri yang dirasakan apa, Pak? Saya bingung-bingung. Keluhannya tuh bingung, maksudnya nggak jelas yang dipikirkan gitu? Iya, jelas begitu. Kayak melayang begitu. Nah, misalkan tadi yang diceritakan Ibu, Bapak memukul Ibu. Pada saat memukul Ibu itu apa yang dirasakan Bapak? Apa benci atau apa? Cuma emosi saja begitu. Padahal Ibu nggak buat salah? Nggak ada. Tiba-tiba aja gitu, Pak? Refleks begitu. Tapi Bapak nggak bisa mengendalikan? Iya, nggak bisa. Waktu nyekek Rian, apa yang dirasakan?
Sudah salah Kayak begitu. apa merasa bisikan atau gimana Pak? Tidak, tiba-tiba refleks langsung mau cek dia begitu karena marah sama dia. Kadang-kadang ambil parang, pisau. Astagfirullah, Iya. sampai pegang senjata tajam. Iya. Habis itu dia menangis sendiri, aduh kepalaku sakit. Gitu. Bapak yang mukul tapi bapak yang kesakitan. Iya, dia yang kesakitan. Dia tiba-tiba tabrak bopet. Maksudnya nabrakin diri. Iya, Iya. dia tabrak sendiri. Terus dia pernah jatuh juga di tempat kerjanya 3 kali katanya. Tiba-tiba Pingsan? lemas begitu. Oh, lemas. Lemas katanya kakinya begitu paling Mendadak Iya, iya, lemas iya, tuh iya, jatuh. Bingung begitu. Telor. Apa? Bicaranya telor-telor. Maksudnya Susah untuk cadel. bicara. Oh, Pernah Bingung bahkan pernah bicara. juga keluar begini. Liur. Iya, liur begitu. Kayak gini kan biasa melama. Melama. Pandangannya kosong gitu. Kadang-kadang pandangannya kosong. iya berarti selama 2 tahun ini ibu mengambil alih ya, karena kan biasanya bapak yang sebagai tulang punggung keluarga ya. Iya, Bu, ya. Mbak. Uang saya sudah bingung uang. Dia terus tidak bisa Uang saya sudah tahu nomor ATM itu saya sudah tahu macam bingung begitu. Maksudnya pegang uang itu nggak paham ini uang berapa? Uang berapa Iya. sudah nggak tahu ya. macam baru-baru di primer. Saya bilang, Pak, belikan saya ini. Dia bilang, saya mau pergi olahraga. Kau mau titip apa? Saya bilang, dia bilang, kau mau makan apa? Saya bilang, soto ayam. Sudah, jadi dia beli 2. Saya suruh dia 1, dia beli 2. Banyak sekali, Pak. Dia bilang, iyo. Saya bilang, ini kembalinya. Saya bilang, berapa kembalinya? Saya pancing. Dia bilang, saya tidak tahu. Waduh, kalau dibiarkan pergi sendiri bisa ditipu orang nanti. Iya, makanya kalau kemana saya bawa, Mbak. Karena saya takut ada apa-apa, kasihan. Ya, kalau Panglima Panto, ini apa yang sebenarnya terjadi sama Pak Abraham nih? Yang pertama saya ngerasakan di sini hawa bola api ya yang membakar, sangat panas. Yang kedua aroma dan bau mayat dan aroma tanah kuburan. Ada pocong juga saya lihat yang menempel di badannya. Tujuan orang yang ngebuat Bapak Abraham ini memang sengaja untuk menghancurkan kehidupan beliau. Berarti positif kiriman nih Ya, menghancurkan kehidupan beliau. Cukup beliau yang dihancurkan, karena dengan beliaunya yang hancur, yang lain juga. Saya nggak perlu sebutkan. Jadi kiriman ini lebih mengarah kepada saraf-saraf kepala. Tidak bisa berpikir, linglung, bingung, tidak punya arah tujuan, lupa apa yang telah diperbuat. Kalau marah udah pasti marah. Karena apa? Apabila seseorang mulai terganggu daya ingatnya, seseorang itu biasanya mudah capek, mudah lemas, mudah marah, mudah ngamuk, pasti akan seperti itu gitu. Sampai pada di titik yang yaitu semua sendi-sendi di seluruh tubuh melemah dan mungkin tidak sanggup berdiri sama sekali pun nanti akan seperti itu gitu. Emang kalau serangan makhluk yang jahat ini dari bangsa jin ini umumnya yaitu menghancurkan saraf-saraf di sendi-sendi tubuh kita, terutama bagian kepala dulu atau bagian kaki, karena 2 tempat itu adalah hal yang vital. Apabila seseorang tidak bisa berpikir dan apabila orang sudah tidak bisa berjalan, orang itu akan seperti kehilangan harapan. Mentalnya pasti terpukul, mentalnya pasti akan drop, jatuh, dan mulai bingung, mulai linglung, dan akhirnya bisa nanti jadi gila gitu. Nah, ini yang tingkat terparahnya. Sudah berapa lama ini Panglima serangan? Berarti ini positif santet. Ini setahun lebih kayaknya udah ini. Ini mau berjalan 2 tahun ini. Iya benar ya Bu ya, keluarnya udah 2 tahun ya. Udah berjalan mau 2 tahun nih kalau Dan saya Ibu lihat. tuh sudah berikhtiar secara medis ya. Iya. Apa kata medis hasilnya? Medis bilang katanya Stroke ya, katanya. Iya, ganggu stroke ringan, gejala stroke ringan. Terus di Makassar juga bilang begitu. Penyumbatan. Enggak bilang bukan, penyumbatan, apa? cuma gangguan di saraf di otak. Gangguan saraf. Nah, begitu juga di sini. Oh di Begitu Jakarta hasil- sempat juga secara medis. Apa iya. apa analisanya? Dia bilang itu gangguan saraf di otak kirinya, dia bilang. Itu yang dirangsang nanti katanya. Sudah dirangsang, tapi saya lihat belum ada perubahan. Cuma sebentar kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Jadi nyambung nggak nyambung? Tidak Ya? nyambung begitu. Nah terus waktu itu sempat fotonya dipantau Panglima ya. Kata Panglima Iya. ada siluman ular. Nah apa masih ada Panglima sosok itu? Sebenarnya ramai sekali. Saya belum menyebut satu persatu semuanya tadi, ramai sekali. Sampai ini ada makhluk kayak dia berjubah hitam, bersayap gitu ya, bertaring sejenis siluman kelawar gitu. Ada juga anak-anak kecil yang dimimpi ibu. Jadi ini memang benar-benar makhluk ini memang makhluk yang kita bilang berbahaya. Banyak banget ternyata Ibu. Jadi
waktu itu tidur. Berdiri aja, Rizka. Waktu itu tidur toh malam. Terus tiba-tiba saya balik begini, ada sosok hitam besar di samping saya. Di kamar? Iya, di kamar. Terus itu bau sekali, saya tidak tahan baunya. Tapi saya tidak berani untuk buka mata. Saya cuma hanya lihat lirik-lirik. Dia lama berdiri, dia perhatikan saya dengan kakak saya. Kan saya tidur di kamar depan dengan kakak. Biasa juga saya dengar di kamar mandi tuh kayak ada mandi, begitu cuci kaki. Tapi saya tidak mau kasih tahu anak-anak tuh, takut nanti dia tahu. Apa yang Ibu lihat? Saya tidak lihat, paling cuma dengar saja orang mandi begitu, cuci kaki begitu, bunyi-bunyi bak begitu. Padahal nggak ada orang. Terus apa lagi Panglima yang bisa disampaikan nih sebelum melanjutkan ke mediumisasi? Saya rasa sih begitu aja ya, karena ini memang malu-malu tuh kayak udah seliweran dari tadi saya lihat gitu, udah bener-bener yang kayak mau menyerang gitu ya, bahkan saya lihat gitu, terutama yang berjubah hitam itu. Yang dilihat itu? Yang berjubah hitam itu. Rizka nggak rekamannya. Dan akhirnya Ibu, Allah. Kenapa kau? Salah. Bu, di pinggiran sana, Bu. Sini Rizka, sama sini. Kenapa kau menyakiti keluarga mereka? Siapa kamu? Untuk apa kamu pergi ke tempat ini? Saya mau suami saya sembuh. Salah saya apa? Salahnya suami saya apa? Tak ada guna kau pergi ke tempat ini. Iya, saya mau sembuh kok, minta tolong sama Pak Lima Langit. Maksud saya cuma Lebih baik kita kembali. Kembali kemana? Dari mana memangnya asal kamu? Allah. Tenang kau, bisa tenang. Kamu ajak kembali kemana? Emang asalmu dari mana? Nggak apa-apa, ini udah diikat sama Panglima. Kamu jangan nyerang. Dari Tanah Rondon. Tanah Rondon di mana? Papua. Nggak tahu di mana. Aku dari hutan. Hutan mana? Hutan Rondon. Hutan Rondon. Oh, di pedalaman Papua. Ada ya? Hutan Rondon. Kayaknya sekitar kayaknya daerah-daerah Papua pedalamannya. Itu daerah mana? Boleh saya tahu daerah mana? Di Rondong itu apa? Ini makhluk. Allah. Rondon Rejek. Tempat kamu. Tempat saya. Tempat saya di mana? Yang di rumah Ibu. Iya. Rumah Ibu di mana alamatnya itu? Jalan Gorong-Gorong, Kompleks Manado. Nama apa kotanya? Nama Timika. kotanya Timika, Papua. Kamu dari Timika? Aku hutan yang ada di daerahmu. Oh, benar, berarti hutan di daerah Timika. Lalu kamu ngapain di badannya Bapak? Apa datang ke tempat ini? Dia ingin sembuh. Sudah 1 tahun lebih tidak kerja. Sudah mau 2 tahun tidak kerja. Saya punya anak mau makan apa kalau suami saya tidak kerja? Kamu dari Papua kah? Bukan. Dari mana? Urusanku. Harus saya tahu dari mana supaya saya tahu. Urusanku. Ya urusanmu juga. Tugasmu apa? Memang untuk menyakiti. Mau menyakiti apa salahnya suami saya? Kamu menyakiti, emang kamu sudah apain bapaknya? Sudah kamu buat apa? Akan ku buat dia tidak bisa berpikir. Besar sekali. Apa salahnya suami saya? Salahnya apa? Kau menanyakan salah suamimu. Iya, salahnya apa Ibu suami mau saya? Saya mau tahu saja salahnya apa. Suamimu menghalangi tuanku. Tuanmu siapa? Tuh, dia mau nyetek tuh kan? Astagfirullahaladzim. Tenang. Jangan kasar kau ya. Jangan kasar kau. Kamu berani ya, Ya. Panglima. Bicara baik-baik kau. Kau yang berbicara baik-baik. Bertikah baik-baik kau di sini. Kau berbicara Belah kepala kau nanti. dengan makhluk yang tidak biasa seperti lainnya. Oh enggak dia. Merasa kuat ya kamu ya? Udah sering aku hadapi makhluk seperti kamu ya.
Coba. Tahu kau. Siapa Tuhan kamu? Siapa? Aku dari Papua. Nggak peduli aku. Dari Papua, nggak usah teriak itu. Siapa Tuanmu? Kenapa kamu nanya-nanyakan? Aku harus tahu. Tuanku. Kau telah menyakiti orang lain, membuat kerugian hidupmu, membuat kerugian bagi manusia. Tahu nggak kau? Tugasku menyakiti apa yang diperintahkan. Saya juga diperintahkan saya untuk memusnahkanmu. Tahu tidak? Silakan saja. Tuhan saya memerintahkan untuk memusnahkanmu, tahu nggak? Coba kamu jawab dulu, kenapa Tuanmu merasa Bapak ini menghalangi? Apa yang dihalangi Bapak ini? Kau kalahkan dulu salah satu di antara kami jika kau menginginkan sebuah informasi. Oh gitu. Oke, Panglima, nantang ini Panglima. Kalau kamu kalah berarti kamu harus cerita. Allah. Masih kurang. Ayo, kamu udah kalah, kamu harus cerita. Siapa yang suruh kau? Coba ke Panglima, biar ngomong dia. Ini sosok yang berbeda, Panglima. Aku lihat yang kayak burung itu. Oh iya, yang kayak burung. Ini beda lagi. Yang berjubah hitam. Siapa kau? Aku Bibi. Bibi. Apa tugasmu? Aku pemantau suatu keadaan. Ayo maju. Apa yang sudah kau pantau? Apa yang sudah kau lihat? Apa yang sudah kau kerjakan? Kamu yang aku lihat di kamar ya? Ya, Oh kan, benar. Kenapa kamu datang malam-malam lihat saya? karena kalian semua dalam pengawasan kami. Kenapa kau mengawasi kita? Apa salahnya kita sama kamu? Karena kalian menjadi target Tuan kami. Tuannya kamu siapa? Tuan kami masih sama dengan Kenapa kau sebenci itu dengan mereka itu? Kenapa? Tuanmu sama dengan papamu, maksudnya sama satu kerjaan. Apa yang mereka lakukan emangnya? Karena dialah karirku tersumbat. Saya punya suami tidak pernah iri sama orang, malah dia dulu disuruh suruh kursus bahasa Inggris dengan bosnya, dia tidak mau. Baru suami saya, kenapa kau bikin begitu? Siapa bosmu? Tolong. Kenapa dulu? Ya kita kan mau tahu. Selalu dia yang terpilih. Iyalah, karena Ya, kan dia bapakku baik. kan pintar. Saja dia yang dipanggil. Iya tuh, karena dia pintar. Bos-bosnya percaya sama dia. Bayangkan semua pekerjaan diserahkan ke dia. Padahal aku juga mengerjakannya. Ya sekarang saya mau tahu, siapa yang suruh kau begitu? Siapa yang suruh kau? Siapa bosmu? Aku dari tanah Papua. Oh, bosmu orang Papua? Jika tuanku bukan dari tanah Papua, Oh, tuanmu bukan dari tanah. aku tidak akan menerima perintah itu. Dia mau diperintah karena bosnya sama orang Papua. Selain kamu, siapa lagi teman-temanmu yang sudah mengganggu keluarga ini? Kenapa bapak suka nyekek anaknya sendiri? Siapa tuh yang jadi biang keroknya? Karena dikendalikannya. Siapa yang mengendalikan? Yang buat bapak mukulin ibu siapa? Ada makhluk yang hitam, tinggi, besar, dan dialah yang menguasai dalam rumahmu. Oh, Makhluk tinggi. ya, yang menguasai dalam rumah. Katanya ibu pernah lihat apa? Pernah dengar? Itu yang pernah ibu dengar suara mandi? Kayak Iya, yang di kamar dia kan dia tadi ngaku.
Itu yang saya dengar di kamar mandi kayak orang cuci kaki, mandi begitu. Itu siapa tuh? Itu anak-anak kecil. Tadi yang Panglima bilang itu, Bu, ada anak kecil. Rumahmu sudah dijadikan tempat tinggal kami. Oh, kami berarti banyak ya kamu? Ya, Anak-anak. jika Agung menyebut kami, itu sudah lebih dari 3 atau 4 tugas kami menghancurkan suamimu dengan perlahan-lahan. Kenapa Dengan cara menyiksanya. Jika sudah seperti ini, sudah tidak ada lagi penghalangku. gitu. Jadi target kamu udah kecapai nih, bikin bapak sakit. Sekarang kamu udah naik. Tidak ada lagi Coba tanya Mbak, yang orang apa? Orang pendatang atau orang Papua sendiri? Nggak ada saingan. Jadi dulu kamu merasa bapak sainganmu. Sekarang kamu udah mendapatkan posisi itu. Kenapa nggak ditarik pasukan setan-setan ini? Tak semudah kau bicara. Iya, karena kita mau tahu tuh. Jika ditarik akan menjadi bumerang. Takut dia. Kalau Pak sehat nanti bapak berprestasi lagi. Nanti dia digantikan lagi gitu. Kan dia cuma bisa sehat. Saja dia tersiksa. Jangan. Anak saya mau makan apa? Kalau dia tidak kerja, saya dalam rumah saya jual apa? Sembarang semua Kau jual. makan saja sagu itu. Kalau kita tidak mau, kenapa? Jadi ibu Saya yakin kok bapakku bisa sembuh. demi untuk melanjutkan kehidupan, ibu jualan apa? Sebuah ya? Sebuah. Jual sebuah. Iya. Terang bulan mini. Nah terus kan ibu bilang pernah diruqyah ya 3 kali. Iya. Nah itu kan pernah diruqyah. Kok 3 kalian kali masih di ada Makassar. di Makassar udah sempat diruqyah? Di saat ruqyah itu kami bisa menghindar dan kami pun bisa kembali. Enggak juga. Berbeda dengan pertempuran. Oh, kamu nih makhluk yang memang ditakdirkan untuk bertempur gitu maksudnya. Kamu merasa nggak ada tantangannya? Itu siapa tadi yang calingnya kayak babi? Kayak jubah hitam? Temanmu? Ya, Temanmu yang bercaling? ya. Apa tugas dia? Tugas dia mengisi rumah-rumahmu, Kau siapa saja rumah saya? Kau siapa di dalam rumah saya? suasana rumahmu Kalau ada makhluk itu suasananya nggak enak. tidak nyaman. Gitu Bu. Panas, hawanya ya. Pantasan kita kayak tidak betah untuk di rumah terus. Karena sudah penuh dengan kami. Rumahmu sudah menjadi rumah kami. Terus yang bikin bapak tiba-tiba jatuh di kantor, di tempat kerjanya siapa? 3 kali, berapa kali jatuh? 3 kali. Itu makhluk yang melilitnya sampai dia tidak bisa berjalan. Sempat dia nggak bisa jalan bapak ya? Waktu jatuh itu. Kayak lemas begitu. Iya, nggak ada tenaga ya. Karena tubuhnya sudah dibalut dengan siluman ular. Ah, itu dia yang dilihat pertama Panglima lihat foto itu, Bu. Dialah yang dari bukit. Dari bukit. Beda dengan kamu asalnya. Dari Papua juga. Kami diambil dengan tempat Yang berbeda. yang berbeda-beda. Mak sosoknya tuh diambil Berarti di tempat yang bukan berbeda. satu orang Oh, gitu. dukunnya. Dukunnya ada berapa emangnya? Bukan satu orang dukunnya Pak Limanang. Atau orang yang jahat tuh ada berapa? Selain orang yang jadi tuan kamu, ada lagi nggak yang jahat sama keluarga ini? Iya, Ada. Siapa? tetapi itu bukan wewenangku Iya, beda grup sama kamu ya. karena
karena kami berbeda. Ya. Tetapi kami tidak saling mengganggu. Ya. Bahkan kami saling bekerja sama. Selain dari tempat kerjanya Bapak, berarti ada arah lain. Dari mana arah lain itu? Dari seperti kau. Perempuan. Iya. Oh, dari seorang perempuan. Apa masalahnya? Sudah aku bilang, bukan mau menanggung. Tapi kan kamu tahu cerita kenapa sih? Bukan tuanku. Ya, beda tuannya. Aku ingin bercerita tuanku saja. Oh. Tapi kan kamu belum lengkap. Tuanmu namanya siapa? Belum disebutin. Ayo, sebutin. Dari mana? Dari mana tuanmu? Dari Papua dia bilang tadi kan. Tapi Siapa? ciri-cirinya coba gimana? Ciri-cirinya saja. Asli sana atau bagaimana? Iya, Orang asli sana? dia asli sana. Terus laki perempuan? Hitam, Laki apa perempuan? sama seperti dia. Sama seperti Laki-laki. Bapak. Lebih tua atau lebih muda dari Bapak? Bukan urusanku. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa memberikan informasi lagi, Lebih kamu tinggi mau atau apa lebih ini pendek? sekarang? Mau bertobat, tidak mengganggu lagi mereka? Atau kamu pulang? Atau kita bertempur lagi? Kembali Kamu akan kembali ke tuanmu. tanah Rondon. Kamu kembali. Aku kembali, tetapi yang lain tidak. Yang lain urusannya denganku. Kamu daripada kembali nggak ada hasil, mendingan kamu insaf tobat. Hei. Kabur deh. Jatuh nanti. Allah. Sini. Allah. Biarin, lepasin. Jangan dekat, biarin. Jangan ada yang dekat, biarin. Siapa kau? Bahasa Papua kali Bu, sini Bu. Dekat. Jangan takut, dekat. Udah biar dulu. Tahan di belakang sana, tahan. Siapa kau? Sabar. Jangan kepalamu. Panglima sabar, Panglima. Mau ku injak kepalamu. Apa Bu? Sini Bu ngomong. Siapa kau? Mau bertempur kau denganku? Apa? Hah? Ibu paham Ada yang nggak, Bu? paham? Enggak, ini bahasa Papua. Bahasa Papuanya saya tidak Enggak ngerti. Bahasa dari asli sana memang. Bahasa pedalaman Papua. Iya. Jangan pukul dada kau. Ya, jangan pukul dada kau. Ya, jangan pukul dada kau di depanku. Sutete. Ini sudah tadi. Tahu kau? Coba kamu tenang. Kenapa kau ganggu keluarga ini? Kenapa kau ganggu? Mereka Hah? Mau kau bunuh keluarga ini? Hah? Abraham Setiawan. Iya, Abraham Setiawan. Kenapa? Tidak bisa. Palamu yang kupenggal. Iya, Tahu kamu? aku mati. Tidak ada mati. Tidak ada. Tidak ada. Mati. Tidak ada. Mati. Tidak. Mati. Tidak. Mati. Coba tenangkan diri. Kau yang kumatikan. Kau diberikan mati. Kau yang kumatikan. Takut aku ada berada di Aku sini. tidak takut. Aku tidak Tahu kau? takut. Kamu bicara bahasa Indonesia biar kita paham. Iya, bahasa Indonesia. Kau jangan pakai bahasa Papua, pakai bahasa Indonesia. Apa katsu? Kau bilang apa? Kau tuh bisa pakai bahasa Papua? Kau tuh bisa pakai bahasa Indonesia? Apa yang kau inginkan?
Apa yang kau inginkan untuk keluarga ini? Kamu mau apa? Apa dipinggirin saja? Apa yang kau inginkan? Astagfirullahaladzim. Apa sih? Ini beda lagi panggilan. Biarin. Aduh, Rika. Apa yang kau inginkan? Apa tujuanmu? Bahasanya nggak. Siapa yang memerintahkanmu? Jawab. Jelaskan siapa dia itu. Mereka merasa tidak kenal dengan nama itu. Kamu jangan fitnah. Baik. Bicara yang kita mengerti. Kamu dari Jawa. Berarti beda dengan yang tadi dari Papua. Pesuruh saya Jawa. Yang suruh kamu. Tapi tuanku adalah dari tanah kelahiran. Bapak lahir di mana? Biak. Biak, dari Biak. Iya. Biak itu mana, Bu? Papua juga. Oke. Apa masalahnya? Sampai kalian dikirim. DTI kami itu benci dia. Salahnya apa? Baru dia benci suami Salah saya. itu menyingkirkan untuk tidak ada lagi di dalam pekerjaannya. Mengerti kau? Salahnya apa suami saya? Tidak ada salah bagimu. Tapi ini adalah keinginan. Keinginan kami. Kau harus jadi sasaran kami. Itu saja. Tumbal dong berarti. Tumbal dong berat. Ada yang pengen Benar. naik, yang ini ditendang gitu loh, Bu. Kau pikir di sana bukan tempat kami. Di sana itu sama. Itu adalah wilayah kami. Maksudmu di Papua? Kalian dapat banyak kemilau. Maka satu persatu di antara kalian harus tumbang. Iri gampang ya? Tidak iri. Tapi Dia adalah sasaran yang harus kusingkirkan. Iya, Bu, tumbal gitu, Bu. tumbal begitu. Kami memang ditugaskan untuk menyingkirkan salah satu di antara Kalau mereka. suami saya tidak kerja, anak saya mau makan apa kasihan? Kau tetap diberikan uang nanti jika dia terjadi sesuatu. Lulu. Tapi kan kita tidak mau. Siapa mau kasih uang kalau tidak terjadi sesuatu begitu? Malah orang injak-injak saya nanti. Maksudnya nanti akan ada santunan gitu, Bu. Saya tidak ingin yang begitu-begitu. ingin begitu. Saya ingin hasil keringatnya suami Itu saya. tidak tahu urusanmu. Saya hanya menyampaikan apa yang memang diperintahkan. Aku memberitahukan. Memangnya kau dikasih makan apa? Disuruh perintah begitu? Mau tahu kau dikasih makan apa? Itu urusanku. Iya, saya Kau mau tahu. memberi makanku? Tidaklah, saya mau ambil uang di mana untuk kasih makan kau? Kau kan setan, kita tidak mau kasih makan kau. Itulah. Saya hanya butuh darahmu. Saya Kasih butuh darah. dagingmu. darah. Saya butuh kesetiaan. Itu makananku. Dia untuk darah katanya Pak Limalang. Jadi ada dua arah nih, dari kantornya dia sama dari tanah kelahiran Bapak. Utama adalah tempat mau mencari uang. Iya, Di tempat situlah kerja. uangmu habis. Iya, tempat kerjanya Bapak itu yang kuat gitu ya. Memang Terus satu lagi yang dari keluarga, apa salah Bapak? tidak ada urusan keluarga. Oh, bukan. Kok dari tanah kelahirannya dari siapa? Dan apa salahnya? Aku dari tanah kelahiran dia, sama-sama dari negeri yang sama, dari negara yang sama, ibu kota yang sama. Samanya apa? Dia kan Dimanapun dia berada, aku ada. Ya karena kamu ikut di badan dia kan? Ingat pertama kali kau jatuh di pagi hari. Jatuh di kantor ya? Itulah saat pertama kali aku menyerangmu. Oh, kamu yang nyerang kaki Bapak itu? Dan ketiga kali saat kau terjatuh, kau sudah tidak bisa berpikir lagi. Tegas sekali kau. Jangan kau berkata begitu terhadapku. Iyalah. Aku bukan urusannya. Urusan saya karena suami saya. Dia ditugasin untuk seperti Ditugaskan. itu. Berarti yang Boleh tega, saya yang tahu? tega majikan Sudah dia. aku beritahu nama-nama itu. Mana kau ingat teman-temanmu? Sebutkan. Kau tidak mengingatnya, bukan? Kan otaknya dibuat error. Sudah aku putus kau. Ku ikat. Kau rasa senang kalau kau kasih begitu suami saya? Rasa senang. Karena memang itu tugasku. Aku tidak tahu menahu tentang kalian manusia. Pokoknya ditugasin, berhasil, bangga gitu, Bu. Kau bangga? Jelas. Udah 3 buat kali keluarga kau ini terjatuh. menderita. 3 kali kau diserang. Dari arah yang berbeda. 3 kali Orang diserang dari... pintar yang berbeda. Tuh kan, benar berarti kata Panglima tadi, dukunnya lebih dari 1. 3 kali jatuh tuh 3 kali serangan dari arah yang berbeda. Berarti dukunnya ada 3. Ya, Banyak sekali dukunnya. Iya. karena memang harus kuat. Jika tidak kuat, tidak bisa berdiri di tempat itu. Tapi sebentar kau kalah lagi. Paling lagi mustakan kau. Kau kan pergi. Iya toh? Kau akan pergi. Paling lagi nanti panggal-panggal kau nanti. Akulah yang menarikmu untuk pergi dari tempat tinggalmu. Gimana? Aku yang menarikmu pergi dari tempat tinggalmu.
Bang, Bapak pengen pergi dari rumah gitu? Maksudnya gimana? Pengen pergi dari rumah, kayak pengen keluar dari rumah gitu, bosan di rumah. Iya, dia nih yang narik. Kenapa kamu buat dia nggak betah di rumah? Agar dia jauh dari perlindungan. Oh, dijauhin dari keluarga, Bu. Karena kalian adalah pelindungnya. Iyalah. Jika dia tidak terlindungi, dia sudah hancur. Iya, Kita harus lindungi, kita banyak berdoa tiap malam. Saya perjuangkan bapak saya, suami saya. Taubat kau ya, jangan mengganggu lagi seperti itu. Jangan berbuat jahat seperti itu lagi. Atau memang udah tugas sampai kau mati, kau bakal berbuat jahat. 2019 kejadiannya? Iya, benar? betul. Oh, iya. Iya, benar. Parahnya itu 2 tahun yang lalu. bulan September. Iya, betul, bulan September. Jadi sekarang bos kamu udah puas? Karena uang manusia saling menjatuhkan. Salam Panglima Langit. Iya. Saya Iya. Mabore. Mabore, lain lagi Bu ini. Iya. Anda dari siapa? mana? Iya, salam. Salam. Iya. Leluhur Ibu kali Bu, sini Bu. Mabore, ini Iya. laki atau Apa yang mau perempuan ya? disampaikan buat keluarga ini? Saya itu adalah Dede, itu adalah sesepuh. Sesepuh? Ya. Kau Abraham. Kau tahu lagi siapa itu bapakmu? Ayahnya Pak Abraham siapa namanya? Naftali Awom. Naftali. Awom. Awom. Ya. Awom, iya. Awom. Tete kah? Dede. Tete. Tete itu apa, nenek? Itu nenek laki-laki. Oh, kakek. Punya bapak. Tete. Kamu maju. Kamu maju. Ini cucunya nih, manggilnya apa, Tete ya? Tete, ini cucunya Tete. Kamu salam dulu. Iya begitu Tete, dia suka begitu. Iya, suka begitu. Oh ya Allah. Sini nak, kamu sini. Tete, apa yang ingin Tete sampaikan ke cucunya? Tidak boleh menangis. Jangan menangis. Maaf, Tete, ya. Maaf. Laki-laki tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menangis. Duduk. Duduk dulu sini. Kamu duduk di atas. Tenang. Tete mau sampaikan apa sama cucu, sama Wawan Tete? Wawan. Wawan itu. Abraham panggilannya. Jadi ku panggil kau Awan. Bapak sini aja, Pak. Bisa Awan. dua, Bapak. Bapak sini Pak, dekat. Coba Ibu biar Bapak di sini. Ya, sini. Lebih dekat. Oh, nggak usah dulu, Bapak. Kursinya angkat kemarin. Kursinya bawa kemari Ya. sini. Dekat. Nah, dekat gitu. Maju. Nah, iya, Enggak udah. apa-apa. Wah, ingat dulu kau panggil kau Awan. Wawan. Mungkin kecilnya Bapak kali dipanggil Awan ya. Awon. Awom. Itu Wawan. Awan. Oh, artinya awan, awam itu. Supaya hatimu itu seluas awan di bumi ini. Agar kau jauh memandang, sampailah kau ke Panglima Langit. Manusia itu tidak akan merasakan nikmat sebelum dia diberikan kesusahan. Ketika dia sudah menjalani kesusahan, baru dia bisa mendapatkan dan merasakan bagaimana rasanya nikmat itu. Iya. Jadi kau harus bersemangat. Iya. Menjaga Wawanku. Wawanku. Kau boleh lupa segalanya. Mereka melupakan ingatanmu, siapa teman-temanmu, apapun, uang pun kau tak tahu. Iya. Sudah kau sampaikan. Tapi satu yang penting, siapa Tuhanmu? Ingat, Bapak ingat. siapa Tuhanmu? Yesus. Itu. Jika kau yakin dia Tuhanmu, mintalah kepadanya. Maaf, Iya. Tuhan,
Panglima mempunyai Tuhan yang berbeda. Anak kami, cucu kami punya yakin yang beda dengan Panglima. Iya, Teh. Manusia boleh lupa akan apapun, tapi Tuhan sayang sampai mana dia tidak memutuskan ingatannya siapa Tuhannya. Itu harus kau syukuri, Fitri. Fitri, dia panggil ibu? Dia panggil Fitri saya. Iya, Tete. Diingat Selamat malam, Papa. Ingat tuh, suamimu itu dia dilupakan ingatannya. Tapi satu, karena dia orang baik, dia tidak lupa siapa Tuhannya. Dan disebutkan lagi tadi, berarti ada kesempatan di mana dia akan kembali lagi sehat. Amin, amin ya Allah. Tete. Terima kasih, Tete. Jadi jangan lagi kau mencari orang-orang itu. Ingat, duniamu itu sangat keras. Maksud Tete nggak boleh dendam gitu, Teh ya? Tidak boleh. Karena di sana tempat bekerjamu adalah bola api. Yang dibilang Panglima tadi. Panglima langit lihat. Saling membakar satu sama lain. Dan memang di sana tempat membakar. Iya. Panas sekali, Wawan, betul tidak? Iya, Pak. Iya. Panas dan keras. Tunjukkan kau itu kuat. Kau terbukti masih bisa berdiri. Karena kalian saling menjaga satu sama lain. Jika anak dan istrimu tidak peduli denganmu, apalah kau, Wawan. Tapi mereka menyayangimu. Bersemangatlah kau untuk mencapai kesembuhan itu. Iya. Amin. Tuhan mengujimu di mana kau itu di saat lemah, bukan di saat kuat. Orang kuat tidak perlu diuji, Panglima Lang. Iya. Justru orang yang lemah itu harus diuji supaya kau bisa menjadi kuat. Seperti umpamanya orang yang baik itu, orang yang beriman itu belum tentu masuk ke dalam surga. Tapi kalau di hatinya itu masih ada kesombongan. Karena kesombongan milik Tuhan. Benar. Apalah kita manusia. Harta bukan segalanya. Tapi persaudaraan, suami dan istri beserta anak-anakmu adalah hartamu. Kau pun sama. Dia itu. Fitri sudah terkena ke dalam diri. Maksudnya ada Sama. ada gangguan di badan Ibu? Jelas. Dibuat apa, Ibu? Sama. Hampir dia tidak bisa berpikir tenang. Hampir tidak bisa apa? Tidak bisa berpikir. Tidak bisa berpikir secara jernih gitu. Iya, Bu. Hanya ada rasa takut di dalam dirinya. Kadang-kadang hilang konsentrasi saya. Hampir sama seperti yang dialami. Cuma saya selalu minta sama Tuhan, jangan Itu. kasihan siapa yang urus saya punya suami. Kalau Itu kau siapa yang dapat urus saya punya anak kekuatan. juga. Kalau saya begitu, kasihan, tolong Tuhan jauhkan. Sejak dulu maka itu ku sayang padamu. Sampai saya punya kaki juga, ini saya jatuh tak bengkok ini saya. Oh iya, lututnya bengkok Ibu ya? Ya, Astagfirullah. ya. Allah. Oh iya, Itu dia. jatuh ya? Pernah tahu, enggak kena apa-apa. Tiba-tiba bengkok? Iya, tak bengkok tahu. Itu tadi ku bilang hantaman. Itu saya Oh, di tempat iya. tidur memang pernah baru-baru ini. Itu hantaman dari bangsa gaib, Bu. Ini kata Tete gitu. Itu Tete yang bisikin Ibu untuk menghubungi kami, Tete ya? Ya, panggil Bapak. Oh, Bapak. Karena bahasaku itu terdengar seperti tidak sopan. Oh iya, maaf Bapak ya, Bapak. Begitu. Bukan Tete, bukan Tetek. Oh iya, maaf. Tete. Lidahnya beda, lidah orang Jawa. Bapak saja. Ya udah, Bapak. Jadi Bapak yang pertama bisikin si Rizka untuk hubungi saya. Ya. Maka itu jadi kau itu hampir saja celaka. Oh ya, kenapa? Kenapa, Tete?
Kenapa itu dia tadi? Karena memang dia itu yang memang tuh kesini. Dan kau pun semenjak kau ingin kesini, kau sudah mulai terasa tidak enak di dalam badanmu. Enak badanmu. Nggak nyaman gitu apa gimana? Tapi ibu udah tahu karena sering nonton Mata Langit. Biasanya kalau udah niat mau kemari diganggu, entah nggak bereaksi, nyaman, pasti bereaksi. Nah, gitu. Maka ibu nggak penyerah ya, ibu maju terus, jangan mundur. Bahkan pesan ke supirnya, Pak kalau ada apa-apa di jalan, jangan mundur, maju terus itu ya Bu. Sesama manusia harus tolong menolong. Tidak boleh pandang bulu. Berbeda agama, Tuhan yang berbeda, lalu kau tidak menolong. Nabimu saya tahu dia menolong bangsaku juga. Lalu kau sebagai pengikut, sebagai umatnya, tidak mau menolong sesama manusia. Siapapun saya tolong. Betul, itulah aku bilang kau sama seperti nabimu. Kau mengikuti perjalanannya, di mana kalaupun sesama manusia itu dia tidak sepaham denganmu, tapi kau tetap menolongnya. Tetap membantu walau beda keyakinan ya. Betul. Saya melihat kezolimannya, bukan melihat agamanya. Betul. Kezoliman yang diperbuat manusia, sesama manusia. Padahal dia itu selalu baik dengan teman. Baik dengan teman. Teman tidak selesai dalam pekerjaan, dia yang menyelesaikannya. Gitu ya? Iya, kalau teman tidak tahu bapak yang selesaikan. Bahkan selalu dimanfaatkan teman-temannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan dia pun juga yang akan dijadikan tumbal. Karena hatinya bersih sama temannya. Nggak apa-apa. Dan dia yang akan dijadikan tumbal. Itu manusia yang sudah dipenuhi oleh dunia. Serakah ya berarti? Serakah. Itu ya. Sudah cukup. Makasih ya Pak. Makasih Tete. Ya sama. Ya. Rian nggak ada apa Tete. Kau pernah melihatku? Oh ya? Iya. Kamu pernah lihat di mana? Bapaknya cek Rumah. Oh. dia lihat dia Tete. Baru-baru meninggal tuh dia lihat Tete. Kan Tete punya mayat ditaruh di rumah. Terus malamnya Rian lihat. Kau melihatku? Iya, Tete. Di paling Anak baik Bang. Iya. Baik sekali. Anaknya gampang tersentuh ya si Rian nih. Baik. Selalu hormat sama siapa. Iya. Dia ada kekurangan tuh pas jadi saya. Oh, jangan kau bilang ada kekurangan. Ini semua kuasa dari Tuhan. Yang dia punya kelebihan, orang lain tidak punya. Lebih baik seperti ini. Orang yang berpendidikan tinggi tidak punya sopan santun, tapi dia menghargai siapa. Selalu hormat sama siapapun. Belum tentu dia yang dibilang dia sempurna dan normal, tapi sikapnya sangat sombong. Benar. Di sekolah sampai SMP? Tidak boleh sombong. Oh, SD? Ya. Tidak boleh sombong. Tidak boleh cengeng kau. Iya. Nangis terus kau. Kuat. Harus kuat, Rian. Dia sedih Tete. Iya, sedih. Sayang dia. Dia kasihan bapaknya Tete kan. Betul. Dia mau jaga bapak. Iya. Kau harus bersyukur bahwa Tuhanmu tidak memutuskan ingatanmu terhadap bapak di surga. Karena dia yang menggantikanmu untuk kesusahan. Kau tidak seberapa. Tanganmu tidak dipaku. Kau masih bisa menggenggam. Kau masih bisa berdiri. Masih bisa bergerak. Tidak dirantai tangan dan kakimu. Berusahalah. Bangkitlah. Apa? Allah. Oke, kita lanjut pengobatan terhadap Bapak Abraham. Yuk kita masuk ke dalam klinik Pak. Bapak matanya pandang kelima sambil doa ya. Pandang kelima. Terus ya doa terus.
Allah. Doa Pak, doa. Doa Pak, jangan boleh sakit, doa aja. Ya Sobat Mata Langit, ini adalah air yang sudah didoakan Panglima untuk mandi pasien yang gunanya untuk membersihkan semua energi negatif yang ada di tubuh pasien. Ya Alhamdulillah semua proses sudah dilalui, mediumisasi sudah, kemudian terapi terhadap Bapak juga sudah, mandi air doa juga sudah. Apa rasanya sekarang Pak? Enak. Tadi waktu di terapi sakit nggak? Sakit. Oh, tapi pas diguyur air? Tidak. Oh, seger ya, tapi sesak napas nggak tadi sempat? Tidak. Enggak ya, oh, Alhamdulillah. Tapi wajahnya sudah berubah nih Bapak nih, udah lebih seger ya. Ya terus kalau Ibu apa nih kesan-kesannya setelah melalui proses mediumisasi tadi? Senang. Terungkap semuanya ya? Semua. Terus lega ya? Iya lega. 1 tahun lebih berdoa, minta sama Tuhan, baru terwujud sekarang. Yang paling berkesan di antara proses mediumisasi yang mana Bu? Yang bikin Ibu tadi kaget gitu? Yang itu, Mas ini tadi saya kaget karena dia pakai bahasa Papua, baru kita tidak mengerti. Bukan Mbak. Tapi waktu Ismi juga bahasanya Papua yang bahasa Papua. Yang apa namanya berantem sama Panglima tadi loh Bu. Iya. Ibu sempat kena ya tadi ya? Iya. Sama Rizka ya. Itulah terkuatnya si setan itu. Tapi alhamdulillah semua sudah dikendalikan sama Panglima. Dan kalau saya sih optimis Bapak insya Allah sembuh ya Pak. Amin. Apalagi sudah mengabdi berapa tahun Bu? Di 2 tahun. 22 tahun. Ditambah yang 5 tahun. Kontraktor 5 tahun. Berarti udah 27 tahun. Iya, kan kontraktor dulu baru ditransfer ke. Berarti memang Bapak tuh dibutuhkan tenaganya ya. Rizka gimana kesannya? Ada mendagangkan, Iya. ada mengharukan, ada yang sedih juga ya. Iya. Tadi pas datang Kakek. leluhurnya ya, Iya. Kakek itu. tuh kayaknya kamu langsung saya lihat tuh
kayak langsung sedih terharu. gitu ya. Iya. Sama Rian juga. Tadi waktu kakeknya datang langsung sedih. Kenapa Rian? Sayang sama Teringat, dia. Dia sayang kan kembali. gitu. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Saya sih Ya. berdoa semoga sembuh dan keluarga ini bisa kembali lagi seperti semula. Tadi kan kata kakeknya kan semua itu hanya dipinjam, harta yang habis itu dipinjam nanti dikembalikan oleh Tuhan lebih banyak katanya gitu. Ya Panglima mungkin bisa sampaikan pelajaran apa yang bisa kita petik dari kehidupan keluarga Bapak Abraham ini. Ya, berbicara kehidupan adalah berbicara perjuangan. Berbicara perjuangan memang memerlukan pengorbanan apapun, jiwa, raga, nyawa, harta, apapun, itulah perjuangan. Karena hidup ini adalah memang perjuangan. Perjuangan itu bisa terjadi apapun di dalam kehidupan kita. Bisa bahagia, pada saat itu mungkin kita lagi dicoba, agak sedikit susah, sengsara mungkin bahkan, dan mungkin sangat menyedihkan sekali. Tapi yang terpenting dalam hidup ini kita jangan putus asa, terus berjuang, terus semangat, jangan mundur, jangan kalah, apalagi menghadapi orang-orang yang zolim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang memang mau menghancurkan kita. Kita harus membela diri kita harus berjuang, berusaha semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan. Jadi tidak ada kata menyerah, hidup atau mati dengan bangga, atau mati dengan kebaikan. Itu saja sih. Jangan ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Jalan aja hidup, orang baik pasti selalu Tuhan akan membantu. Tidak senang kita mungkin di dunia akibat mereka yang jahil, mereka yang jahat kepada kita. Tapi yakin nggak, nanti di alam sana kita akan mendapatkan surga dan kebaikan darinya. Dari Tuhan yang menciptakan kita, itu pasti. Satu hal lagi, jangan pakai emosi dalam menghadapi semua masalah kehidupan ini. Tetap tenang, sabar, terus berdoa kepada Tuhan. Itu saja sih menurut saya. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit, dan juga terima kasih untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.